Oke, ini sudah kelihatan ya, apa yang harus kita pelajarin ya. Nanti tolong masuk ke ruang itu, ke WA Group. Jadi kita nanti kalau ada itunya saya inikan. Nah, jadi nanti kita akan menggambar JE itu dari nol, mulainya dari mana? Yang pasti dari lens plan. Oke, ini sudah nih kita hitung nih. Nah, untuk perkuliahan saya, sampai dengan mid test, kita akan gambar JE sampai poin ke-7. Oke, nah untuk yang 8 sampai dengan 14, itu peralatan dan perlengkapan kapal yang harus dilengkapi di kapal. Tentu saya tidak akan bisa detail karena keterbatasan waktu. Tapi minimal seperti ini kurang lebih peralatannya. Oke. Nah, kalau mau menggambar dari awal, ini kita sudah punya nih. Jadi setelah mitas kita peralatan dan perlengkapan. Oke. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lengkapin. Bapak Ibu tolong download dari itu. Kayak misalnya gini. International Labour Conference itu ada MLC 2006. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Ini termasuk STCW karena di sini memperlihatkan kebutuhan awak terutama dalam sisi kesejahteraan. Nah, kita menggambar, menghitung, merencanakan ruangan akomodasi dengan standar dari sini. Oke, misalnya gini, kalau saya, tapi nanti ini filenya Bapak ambil, Bapak itu kan langsung aja hitungnya. Saya misalnya gini, saya di D. Di D itu sebentar ya, saya berhenti dulu di sini. Ini karena ada ini, saya agak sulitnya karena keterbatasan ininya. Sebentar aja, pelan-pelan kita itunya. Mesti sabar kalau ini sebenarnya. Oke, Bapak ngikutin saya kan? Saya buka folder kan? Bisa di sini. Ya, oke. Saya misalnya saya buka ini. Oke, saya itu mencari yang namanya MLC. Ini dia. Download aja di itu internet banyak. MLC. Nah, ini MLC nih. Nah, di MLC di sini dia bilang untuk perencanaan ruang akomodasi, ruang mess room, kemudian ruang-ruangan yang dibutuhkan termasuk ruang klinik, standar kita dasarnya dari sini. Misalnya ini. Kalau yang umur berapa, medical certificate itu nggak urusan anak kapal. Ini pelaut nih. Yang jadi masalah kayak ini. Title 3, Accommodation Recreational Facilities and Catering. Nah, permintaan dari pelaut, dasar dari ILO, yang diadop oleh IMO, dia minta seperti ini. Kelihatan tuh halaman 41 kan? Kelihatan ya? Oke. Nah, dari halaman 41 kita ini Pak. Oh, belum terbuka. Yang lain sudah lihat belum? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Masih loading, Pak. Masih loading. Iya. Oh, di saya sudah kebuka. Oh, siap-siap. Kelihatan. Ya, ini aturan main dari ILO nih. ILO yang diadop oleh IMO. Dia cerita tentang labor convention, berarti untuk pelaut nih. Pekerja pelaut kan di laut ya. Nah, saya cek di sini. Kalau misalnya artikel 3, artikel ini, mana yang cocok untuk kapal? Kalau misalnya title 1 minimum requirement untuk pelaut, kan kita nggak butuh kan? Nggak masalah dia mau trainingnya kayak apa, karena bukan
domainnya anak kapal. Nah, yang di kita ini nih di title 3. Kelihatan toh? Kelihatan. Ada accommodation, recreational facilities, and food and catering. Minimal ini di halaman 41. Nanti ada lagi yang lain. Dicek nanti. Nah, di halaman 41, kalau saya buka, nih, mana dia? Ini halaman, oh sorry. Nah ini, misalnya nih, sambil contoh kasus satu aja. Ini accommodation rekreasional, rekreasi nih, ruang fasilitas rekreasi. Dia bilang di sini nih, ada aturan mainnya untuk setiap awak. Ini, sleeping room, mess room, recreation room, dan accommodation bla bla bla. Ini harus diinsulate, artinya harus ada insulasi lah, dan seterusnya supaya tidak kepanasan, apalagi di samping ruang mesin. Nah ini aturan mainnya. Nanti kalau bapak-bapak merancang ruang akomodasi, oke, berapa ukurannya? Ini heating termasuk lighting, misalnya nih, lighting itu ukurannya berapa lux, berapa lumen, standar dari sini. Di kelas juga ada. Jadi beda ruang baca, ruang tempat tidur, gang, maupun di ruang toilet, itu nanti luxnya akan berbeda satu dengan yang lain. Itu ada standarnya. Oke, misal saya ambil sleeping room, aturan main dari ILO. Nah, kalau Bapak nanti benar-benar ngerancang untuk akomodasi, Bapak main di sini. Mana dia? Sebentar. Jadi untuk GT, ukuran kamarnya harus berapa, sanitarinya seperti apa, panjang tingginya berapa, termasuk hospital itu diatur di sini. Nih. Jadi kalau hospital accommodation, kapal yang dengan awak sekian orang, belayar lebih dari 3 hari, dia wajib mempunyai ruang klinik. Nah, ukurannya berapa, dokternya perlu ada tidak itu, atau awaknya dilengkapi dengan pelatihan untuk kesehatan. Ini sebentar, mana dia? Nah ini ruang rekreasional, dia harus ada library, harus ada ruang mungkin buat nonton, dan seterusnya, ada di sini semua. Oke, food cateringnya standarnya dari sini. Sip cook-nya, medical, dan seterusnya. Sebentar, saya cari ukurannya untuk, sebentar, ukurannya adanya di mana dia? Jam kerja, akses, sebentar. Sambil contoh satu aja nanti. Biar nanti bapak-bapak bisa baca sendiri. Minimum age tidak perlu, accommodation halaman 41. Sebentar, saya cek. Berarti dia mess room misalnya. Mess room. Ini mess room, standarnya. Nah ini misalnya gini nih Pak, ini standarnya nih. Mess room shall be located, lokasinya harus tidak jauh dari ruang tempat tidur. Oke. Nah, dia harus ada galley, berarti ada dapur, gitu. Kurang dari ini mungkin bisa dikecualikan. Tapi kalau sudah lebih atau sama, dia harus naik, harus punya. Oke. Nah, ini aturan mainnya semua nih. Ini mess room. Oke, ini juga mess room, desain dan construction-nya seperti ini. Tuh, sleeping room-nya gimana? Nanti ukurannya itu dia termasuk vibrasi dan semuanya diatur di sini. Kalau sebentar,
Harus ada ukurannya dia. Nah, misalnya gini nih Pak. Kalau dia selain kapal penumpang atau kapal khusus, ruang sleeping room, ruang tempat tidur awak, untuk pelaut, ya, dia itu seperti ini kurang lebih. 7,5 meter persegi untuk kapal kurang dari 3.000 GT. Oke. Kalau kapalnya antara 3.000 ke 10.000, dia minta 8,5 meter. Oke. Kalau di atas 10 di atas 10.000 GT, maka dia minta 10 meter persegi. Oke, Pak. Nah, jadi Bapak nanti harus merancang ini seperti ini untuk ruang akomodasi, ruang rekreasinya ada, dan seterusnya. Kecuali kapalnya nanti kayak kapal ikan, dia bisa exemption, bisa minta pengecualian dari regulator. Dalam hal ini Bapak tentunya di mana? Di Ditkapel. Bapak bisa memberikan pengecualian misalnya untuk kapal ikan, karena kalau kapal ikan begini tidak mungkin kapalnya bisa dilengkapi, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini nih, furniture, ada locker, space-nya sekian liter, buat nyimpen baju, ada dan seterusnya. Nah, 500 liter itu kan volume. Nah, Bapak ukur, ini jadilah lemari di ruangan tersebut. Oke. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk perhitungan kebutuhan ruangan di akomodasi. Oke ya Pak? Kebayang sampai situ ya Pak ya? Halo? Hilang lagi? Apa saya hilang apa? Iya Pak. Oke, siap. Nah, jadi Bapak sekarang kalau mau gambar dari nol, mau merancang dari nol, ini. Ya, misalnya kayak gini, mess room untuk seafarer, bla bla bla. Kalau di kapal penumpang, floor area untuk dari mess room, untuk seafarer tidak boleh kurang dari 1,5 meter persegi untuk ruang duduknya tuh. Jadi kalau awaknya ada 50, ya 50 kali 1,5. Tapi mungkin bisa dibagi nanti. Tidak semuanya masuk dalam kondisi bersamaan. Gitu ya. Nah, ini standar-standarnya ada di sini. Untuk itunya. Oke. Ada misalnya laundry. Fasilitasnya apa? Misalnya ada washing machine, drying machine, dan seterusnya. Nah, ini standar yang harus Bapak masukkan ke dalam nanti perencanaan general arrangement. Kalau mau dari gambar nol. Oke, kalau ini adalah hospital. Nih. Oke, other facilities apa yang harus dilengkapi untuk seafarer? Ini untuk perencanaan seafarer nih. Oke. Nah, sekarang Bapak download dari sana. Untuk yang tipe untuk yang perencanaan untuk awak. Vibrasinya berapa, lampu-lampunya ukuran luxnya berapa, dan standar yang lain itu ada di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Mohon izin Pak. Ya. Aturan ini diperlakukan untuk kapal-kapal di bawah 3.000 dan di atas 3.000. Masalah kalau seperti kayak tugboat dan ataupun yang kapal yang ruang akomodasinya tidak terakomodir di sini seperti apa nih Pak? Jadi yang tadi saya bilang, Bapak sebagai regulator bisa memberikan pengecualian kepada owner, bahwa kapal saya tidak mungkin mengikuti MLC 2006, maka Bapak sebagai regulator atau pemerintah itu bisa memberikan exemption, pengecualian. Oke. Nanti di sini ada pasalnya Pak, yang bisa
yang bisa memberikan pengecualian itu. Oke, di sini ada nih. Tinggal dibaca, nanti saya udah pernah baca, cuma sebelah mananya saya udah lupa. Tapi di sini ini. Sebentar. Kalau nyari-nyari, saya takut waktunya keburu habis. Siap, Pak. Ya, tapi di sini ada nih. Oke. Ada di sini. Saya pernah baca kok, ada pengecualian dia. Asal nanti Bapak sebagai regulator mengizinkan bahwa ini tidak apply terhadap itu, kecuali kapal-kapal yang sudah disebutkan tadi. Siap. Gitu ya Pak ya. Oke, ada lagi enggak pertanyaan sebelum saya tutup yang ini? Pak. Nah, Kalau untuk pengecualian untuk ruangan-ruangan ini yang diatur tadi di MLC, apa ada aturan lain Pak untuk pengaturan ruangan? Kalau MLC kan yang terkait khusus manusianya ya. untuk yang ini termasuk STCW Pak. STW Ya. 2010 itu juga ngatur kesejahteraan ABK. Nah itu yang harus kita lengkapin dari sisi orang perkapalan. Oke. Oke. Nah, apa namanya? Dia nih di sini kayak apa namanya? Kalau dia itu berarti unless specified otherwise in the convention, such implementation may be achieved gitu through the national laws or regulation. Nah, Bapak punya standar dari NCPS. Betul, Pak? Nah, jadi Bapak bisa pakai juga NCPS kalau memang kapalnya tidak standar internasional. Nah, ini kan untuk kapal internasional nih, Pak. Nah, jadi di NCPS tuh ada standar juga dasar untuk ruangan-ruangan. Nah, itu bisa dipakai juga sebagai itunya. Oke. Nah, jadi kalau nanti ada aturan nasional dan kapalnya tidak memungkinkan, maka Bapak bisa dari sini. Tapi kalau kapal internasional, dia harus masuk ke sini. Gitu ya, Pak ya? Oke. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Nah, jadi harapan saya, Bapak lihat sekarang masih ada itu kan? Masih ada yang daftar pustaka tuh ya? Jadi kalau ini. Jadi kayak tadi, ada MLC, ada STCW, Bapak pasti sudah hafal dengan SOLAS. Kalau nanti perlengkapan keselamatan, konstruksi, semua masuk ke dalam SOLAS. Nanti kalau konstruksi dan yang lain, dia akan masuk ke klasifikasi kapal. Mau pakai BKI, mau pakai NK, dan seterusnya. Nah, Bapak harus lengkapin di sini. Bapak download lagi. Misalnya, kalau saya stop, gitu. Jadi nanti Bapak ngambilnya dari sini. Ini file saya. Kalau saya ngerancang, misalnya saya pakai kelas. Kelas mana saya ambil? BKI. Nah, menurut saya BKI tentang apa? 2014 misalnya saya punya. Nah, inilah dasar kita menghitung untuk kapal-kapal yang menggunakan baja. Tentu ini 2021 sudah keluar. Nanti pakai yang terakhir. Nah, untuk perhitungan konstruksi, dia akan ngambil dari sini. Oke, Bapak, semuanya kelasnya saya minta pakai BKI aja, biar sama. Itu ya. Oke, kemudian kalau sudah itu, Bapak nanti mungkin LSA, yang Marpol, dan seterusnya, itu Bapak lengkapi semuanya. Oke, kayak seperti ini. Nah, ini termasuk NCPS, Bapak pasti sudah ada dari sana. LSA untuk life saving appliances, kemudian PTL, dan seterusnya. Ini Bapak masukkan di sini. Termasuk buku-buku yang menyangkut untuk proses desain dan perencanaan kapal. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Nah, jadi Bapak ngitung dulu anak apa ya? Yang enak ketemu muka